Nama Tuhan, shalom kekasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita menikmati hadirat Tuhan pagi ini lebih lagi, sama-sama kita akan baca di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 121 kekasih Tuhan. Mazmur 121, mari sama-sama kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, mulai dari judul firman Tuhan, yaitu Tuhan penjaga Israel. Biarlah firman Tuhan ini boleh tergenapi dalam kehidupan kita dan membawa kita menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari siapapun dan apapun, karena kita tahu pertolongan kita datangnya hanya dari Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Hitungan ketiga kita akan sama-sama baca, yaitu dari judul firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel. 1, 2, 3. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang percaya alami firman ini, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah bawa setiap hidup kami selalu untuk semakin melekat kepada-Mu, untuk menjadikan Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Bawa setiap hidup umat di tempat ini senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang senantiasa membagikan roh setiap
hidup saudara dan saya. Inilah kesempatan yang masih Tuhan percayakan. Bersyukurlah kalau hari ini setiap kita boleh tetap ada, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari bangkitkan rohmu lebih lagi dalam Yesus Kristus Tuhan, saudaraku. Di akhir zaman ini akan banyak kasih yang mulai pudar, mulai luntur. Banyak kesetiaan yang akan mulai hilang. Tetapi mari bangkitkan rohmu lebih lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pertahankan ketaatan, ketekunan dan kesetiaan itu sampai akhir. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam pribadi lepas pribadi anak-anaknya di akhir zaman ini. Biarlah ketika dia datang kedua kali, dia tetap mendapatkan iman di bumi ini, iman dalam hidup setiap kita. Yesus Kristus Tuhan, Dialah sang pemilik hidup kita. Dia yang menjamin hidup kita, kasih Tuhan. Mari senangkan Tuhan, lebih lagi hidupkan Dia. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak pernah menjadi lelah. Karena kekuatan tangan Tuhan yang menyertainya. Engkau yang berdaulat dalam hidup setiap umat-Mu, Roh Kudus. Bahwa kami terus meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahwa kami terus melakukan nama-Mu Yesus. Penuhi setiap kami lebih lagi Tuhan. Bahwa kami terus memuji-Mu. Bahwa kami terus berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Mengalir damai sejahtera lebih lagi. Mengalir sukacita-Mu lebih lagi, Roh Kudus. Kebangkitan roh Tuhan yang akan dalam pribadi lepas pribadi lepas pribadi umat kita. Ia rapat se, ia mengalir kekuatan yang baru. Engkau Roh Kudus yang membakar roh setiap umat, yang letih lesu Engkau memberikan semangat dan kekuatan yang baru. Yang mengalami sakit penyakit, mari darah Yesus menyembuhkan, memulihkan. Biarlah dengan kesehatan yang Tuhan berikan, anak-anak-Mu boleh persembahkan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Menggunakan kesehatan untuk selalu memuliakan dan melayani Engkau. Mari Tuhan yang saat ini berbeban berat, mari Tuhan Engkau turun tangan untuk memberi pertolongan-Mu. Engkau memberi kelegaan dan kekuatan semangat yang baru. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Yang mengalami kejenuhan, mari pulihkan Tuhan. Kasih yang mula-mula melanda umat-Mu lebih lagi. Iya ini hati kami. Engkau luar biasa Yesus. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib. Kami bangga memberikan seperti Engkau. Sungguh kami bahagia menjadi milik.
Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap bersorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Mari sama-sama bebaskan roh kita. Dan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Belum kita kawalah, berangkat jabatannya, pencipta alam semesta. Memilih kehidupan yang satu menyelamatkan, yang raja kebenaran. Yang rindu lawan Tuhan katakan, kami bukan kuasa lemahkan, kebangkitan pasti terjadi. Yes, oh, oh, oh. Datang, 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 Tuhan
besar dari segala masalah persoalan tantangan hidup kita, kekasih Tuhan. Untuk itu mari terus bangkitkan rohmu, bahwa hidup lebih dan lebih lagi kepada Yesus Tuhan kita. Karena kita tahu di dalam Yesus segala sesuatu yang luar biasa pasti terjadi ketika kita hidup di dalam kehendak-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karya-Mu dalam kehidupan setiap kami, para hamba-Mu dan umat-Mu di tempat ini. Terus bawa kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang semakin rindu akan Engkau, senantiasa tinggal dalam hadirat Allah, menjadikan Kristus Tuhan yang terutama, melebihi siapapun dan apapun yang ada di bumi ini. Semua yang kami miliki ya kekasih Tuhan, mari terus saudaraku bawa hidup kita hari-hari ini makin lebih dan lebih lagi mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Percayalah kekasih Tuhan, ketika Engkau terus menjadikan Kristus yang terutama dalam hidup, apapun yang terjadi, Engkau akan terus berjalan bersama Tuhan. Dan Engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, dan kekuatannya yang berlimpah itu yang selalu Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kita. Terima kasih ya Bapakku. Hanya kekuatan-Mu lah yang membuat kami mampu Tuhan. Hanya kekuatan-Mu lah yang membuat kami bertahan ya Tuhan. Dan biarlah Kau terus bawa kami untuk mengarahkan diri hanya kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, terbesar dari segala-galanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah Kau juga memakai setiap kehidupan kami untuk menjadi bukti kebesaran-Mu. Karena kami tahu Allah yang kami miliki dalam Yesus adalah Allah yang luar biasa dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus Tuhan, dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya penuh kepada-Mu ya Tuhan. Bawa setiap kami, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup ini, dalam perjalanan pelayanan kami, biarlah kami tetap percaya dan selalu percaya hanya kepada-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia menjadi milik-Mu Yesusku ya Rabbaka. Hanya kepada-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu, hanya kepada-Mu Yesus. Hanya memandang-Mu Tuhan, Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Lanjutkan karya-Mu lebih lagi Roh Kudus. Jiwa kami selalu merindukan-Mu ya Rabbah. Ya Rama ya Syarama. Terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah lebih lagi seturut kehendak-Mu. Kami hanya tunduk pada otoritas-Mu ya Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Jamah lebih lagi Tuhan. Pulihkan lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat segala anugerah dan kesempatan yang indah ini Bapa. Sebelum kami masuk di dalam firman-Mu, kami umat-Mu pun bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kami. Kami akan tetap lakukan bagian kami Tuhan, untuk menabur dan terus menabur. Karena kami percaya ketika kami mentaati perintah-Mu, maka setiap kami pasti mengalami janji firman.
Engkau memberkati setiap benih yang sebentar kami tabur ya Tuhan. Engkau kuduskan dan Engkau berkati. Dan pagi hari ini kami rindu untuk mendengar perkataan-Mu Tuhan. Lalu setiap firman-Mu yang sebentar kami akan dengar bersama, kami akan baca bersama. Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini untuk menyampaikan kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Biarlah kebenaran yang sejati itu yang selalu termeterai dalam setiap pribadi lepas pribadi kami semua. Dan firman-Mu makin membawa hidup kami semakin mengasihi Tuhan, semakin berjalan dalam kehendak Tuhan, semakin hidup oleh Roh, sehingga sungguh perkenanan-Mu hari demi hari boleh semakin luar biasa Kau nyatakan dalam pribadi lepas pribadi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhanku. Berbicaralah buat setiap kami umat-Mu di tempat ini, dan jadikan setiap kami pelaku firman Tuhan. Sebab itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan hidup kami semua. Ya Roh Kudus, kami tunduk kepadamu. Engkau yang menguasai, Engkau yang menutup bungkus setiap kami selalu dalam kuasa darah Kristus. Firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami semua, menjadi kekuatan, bahkan mengubahkan, memperbaharui hidup kami, disempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemaksuran kami tetap persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan kami siap dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi yang terbaik dan siap diberkati dan menjadi pelaku firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sambil kita berikan yang terbaik kekasih Tuhan, siapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
Tuhan, kami terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami bisa bernafas, kami sehat, ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami bisa memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Engkau menghantar kami dari rumah kami ke tempat rumah-Mu di tempat ini. Ini semuanya juga oleh karena kebaikan Tuhan. Kami bersekutu, kami beribadah bersama-sama. Kami telah memuji Tuhan, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan sudah bertahta di atas pujian kami. Sebentar kami ingin mendengar kembali petunjuk Tuhan, pedoman hidup kami lewat firman-Mu. Roh Kudus bicara atas kami, supaya kami lebih mudah memahaminya. Terlebih daripada itu, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yuk kita katakan amin. Silakan duduk, dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Terima kasih buat teman-teman semua yang melayani. Gus Yesus berkati. Lama gak ketemu ya. Berapa ya kita? Sekitar 50 tahun ada. Haleluya. Senang bertemu dengan teman-teman nganjuk yang tetap semangat. Haleluya. Ya, kekasih Tuhan, saya hari ini ingin mengajak kita untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang kita hubungkan dengan kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita bisa hidup di dalam keluarga yang bertumbuh. Bisa? Keluarga yang bertumbuh. Nah, nat saya itu dari 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ini semua kita tahu bahwa judul perikopnya adalah apa? Kasih. Betul ya? Ini familiar. Nah, sebelum saya menerangkan tentang 1 Korintus 13 tentang keluarga yang bertumbuh, saya ingin memberikan tentang dua konteks latar belakang yang kitab Korintus dan zaman sekarang untuk kita bisa mengerti apa yang akan kita pelajari nanti, dikasih Tuhan. Yang pertama adalah konteks kitab Korintus. Jadi jemaat Korintus ini, kalau saya bahasakan, dikasih Tuhan, jemaat Korintus ini jemaat yang sangat dimanjakan oleh Tuhan. Kenapa sangat dimanjakan? Artinya begini, jemaat Korintus ini pernah dikunjungi atau memiliki hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di jemaat Korintus itu. Dan itu belum tentu di jemaat lain itu memiliki pelayan-pelayan Tuhan yang sangat berkualitas seperti orang-orang yang ada di Korintus. Kemudian jemaat Korintus ini dimanja Tuhan karena karunia-karunia manifestasi Tuhan itu beroperasi luar biasa. Bahasa lidah, karunia iman, karunia mujizat, karunia apa saja itu di jemaat Korintus itu termanifestasi. Padahal di jemaat Efesus, Kolose, Philadelphia belum tentu itu ada. Jadi jemaat Korintus ini jemaat yang luar biasa dimanja dengan hal-hal yang rohani oleh Tuhan. Tapi ada beberapa yang harus dikoreksi. Apa itu, kekasih Tuhan? Jemaat Korintus ini jemaat yang suka membanding-bandingkan hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau yang suka sama Apolos, nanti yang tidak suka sama Apolos itu nyinyir. Wah, Apolos itu apa? Ada yang suka sama Paulus, nanti yang tidak suka sama Paulus itu nyinyir. Sehingga terjadilah perpecahan di tengah jemaat atau terjadi ketidakakuran karena saling mendukung si A dan si B. Itu tidak baik. Tapi ada juga jemaat Korintus ini, kalau misalkan kita perhatikan, keluarga-keluarga di jemaat Korintus ini banyak yang bermasalah. Jadi ada perceraian, ada perselingkuhan, ada pernikahan yang tidak seiman. Itu di Korintus itu banyak terjadi. Padahal tadi di depan saya katakan, jemaat Korintus itu dimanja dengan hal-hal yang rohani oleh Tuhan, sementara jemaat yang lain itu belum tentu. Tapi kenapa terjadi hal-hal yang seperti itu, perpecahan sama keluarga yang aneh-aneh. Nah, hari ini dengan latar belakang itu kita ingin belajar apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarga supaya keluarga itu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kemudian dalam konteks modern, kekasih Tuhan, hari ini
saya ini sedang memuridkan, sedang mendampingi 5 keluarga yang notabene itu sukses secara finansial. Jadi ceritanya itu, kekasih Tuhan, ceritanya itu hari-hari ini ada banyak keluarga-keluarga Kristen itu tidak mau ke gereja. Kalau Nganjuk mungkin kotanya kecil ya, tapi kalau kita ke Surabaya, kemudian kita ke Bandung, Bogor, Medan, Jakarta, banyak sekali ya sudah. Sampai ada satu hamba Tuhan yang pernah diundang ke Madiun, karena saya lihat lewat YouTube gereja kita di Madiun. Itu pernah ngomong begini. Bisa nggak ya bisa nggak ya gereja-gereja itu punya komisi atau departemen perceraian? Sampai begitu. Kenapa begitu? Karena hari-hari ini tuh keluarga-keluarga itu banyak yang struggle. Keluarga-keluarga hari ini tuh banyak yang berjuang antara mempertahankan keluarganya utuh atau bercerai. Itu banyak. Dan keluarga-keluarga semacam itu biasanya suami sih. Biasanya suami itu tidak mau bergereja. Kalau kondisi keluarganya sedang struggle. Satu sisi dia merasa nggak layak masuk gereja. Tapi sisi yang lain, dia itu tidak mau dinyinyiri sama teman-teman yang mungkin teman gerejanya yang kenal, dikatakan kok keluargamu gini, kok keluargamu gini, kok keluargamu gini. Nggak mau digituan. Maka dia cenderung menarik diri dari satu persekutuan. Nah, singkat cerita, 5 keluarga bisnismen yang cukup sukses ini ketemu sama saya ingin belajar firman. Karena dia tidak mau masuk gereja. Jadi ngomongnya itu di kafe, di rumah makan ya kami ngobrol lah. Dan memang nggak mudah. Dan pada waktu saya melihat permasalahan mereka, kekasih Tuhan, itu mengerikan. Contohnya begini aja. Keluarga. Waktu kita jatuh cinta, waktu kita pacaran sebelum menikah, itu kan rasa-rasanya kita ini lihat kekasih kita ini kan, wah seneng banget ya. Gitu lihat rambutnya itu rasanya, wah luar biasa. Orang keramas saya nggak apa-apa gitu. Pokoknya jatuh cinta sebelum keramas saya nggak masalah. Pokoknya cinta ini luar biasa. Pengennya ketemu, pengennya ngobrol, pengennya lihat. Dan kalau sudah ketemu ngobrol lihat, rasanya hati ini senang. Betul ya? Kita yang nikah dulu begitu ya. Yang sudah nikah yang pacaran kita. Nah setelah itu kan akhirnya serius akhirnya kan menikah. Lah menikah itu firman Allah berkata bulan madu itu kurang lebih setahun. Tapi kadang-kadang lewat teori-teori zaman sekarang itu 1 sampai 2 tahun. Nah Bapak Ibu yang sudah menikah, pada waktu kita ini menikah dan bulan madu, kira-kira bumbu yang paling dinikmati dalam bulan madu itu apa? Madu. Bulan madu yang kita nikmati dalam bumbu pernikahan bulan madu itu apa? Seks. Seks itu adalah sesuatu yang akhirnya itu menggebu-gebu selama bulan madu itu. Wah, rasanya gairah cinta kita, romantis kita sama pasangan kita ini luar biasa. Tapi coba lihat pada waktu kita masuk tahun yang ketiga, hidup mulai realistis. Kita mulai bayar pajak, kita mulai beli bensin, kita mulai beli susu karena lahir anak yang pertama, terus berlanjut kebutuhan. Maka tidak bisa tidak, keluarga yang bulan madu tadi langsung harus bekerja keras memenuhi ekonomi keluarga. Dan pada waktu keluarga itu bekerja keras memenuhi ekonomi keluarga, apa yang terjadi dampak secara tidak langsung? Hubungan suami istri agak renggang, komunikasi agak jauh. Suami kadang-kadang pulangnya malam, istri kadang pulangnya juga malam, ketemunya kadang jarang, komunikasi mulai jarang. Dalam komunikasi yang jarang itu kekasih Tuhan, mulailah muncullah bumbunya apa? Konflik. Terjadi salah paham di sana sini dan sebagainya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Ada keluarga yang ekonominya sejak menikah sampai meninggal ya pas-pasan saja, tidak kurang tapi cukup. Tetapi kan ada keluarga yang jadi kaya-kaya, betul kan? Jadi keluarga yang finansialnya itu banyak sekali, punya tabungan ratusan miliar. Terus dia punya posisi dihargai dalam sebuah pekerjaan di masyarakat dan sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, 5 orang yang saya temui ini adalah orang yang finansialnya luar biasa, diberkati. Konflik keluarga mereka mulai mereda. Kenapa konflik mulai mereda? Karena tertutup dengan uang. Semuanya cukup, konflik mulai reda.
asik-asik aja. Tetapi ternyata di balik itu sang suami ini cerita sama saya, Pak, di pekerjaan itu stres loh, kompetisi saingan bisnis lah, pajak lah, dikejar regulasi pemerintah lah, aturan ini itulah, wah itu stres lah. Dalam posisi stres itu kita ini butuh curhat. Nah yang paling enak kan curhat yang tahu kita, Pak. Siapa itu? Ya istri. Tapi apa yang terjadi? Nggak nyambung, Pak. Dimarahi, konflik. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah nggak cerita. Wes daripada saya cerita sama istri, wes tak tutup aja dengan uang per bulan. Wah, wes selesai. Tapi istri nggak tahu apa yang terjadi di hati saya. Saya ini stres. Akhirnya saya butuh teman yang bisa curhat. Lah temannya siapa? Biasanya ya sesama pebisnis yang nyambung ngomongnya. Nah, pada waktu mereka ngomong nyambung, ternyata ada dua istilah yang membuat saya kaget. Apa itu? Party dan after party. Mereka ngobrol biasanya di kafe, mereka ngobrol biasanya di nightclub. Dan di situ mulai muncul apa yang dinamakan apa? Berapa persen ini minumanmu? Nah orang yang mabuk pasti tahu hal itu. Berapa persen ini? Wah, belum dioplos, belum ditemani LC dan sebagainya. Singkat cerita, party mereka membuat mereka fly dengan minuman itu. Tapi ternyata masih ada after party. Apa itu after party? Check in masuk hotel. Waktu check in masuk hotel saya tanya, sampai ini kalau check in berapa? Sekali check in, yang 5 sampai 10 juta. 5-10 juta di bulan itu? Iya Pak, 1 bulan berapa kali? Ya kurang lebih 3-4 kali Pak. Oke, istrimu tahu nggak? Bahasanya bareng 5 orang. Kami main terapi Pak. Jadi masalah konflik itu tertutup dengan uang, tapi di balik uang itu ada istilah party dan after party. Lah orang inilah yang tidak mau masuk gereja yang sedang saya bimbing. Dan dia cerita sama saya, banyak loh Pak teman-teman saya yang kayak gitu. Tapi belum semua terbuka dengan firman. Tapi kami ini mau belajar. Makanya ada teman yang terkenal itu yang pernah khotbah bilang begini, ada nggak ya komisi atau departemen di sebuah gereja yang ngurusi tentang perceraian? Kenapa? Karena ada banyak keluarga yang struggle. Wah ini gimana ini? Nah, makanya di kitab 1 Korintus tentang kasih itu, 1 Korintus 13, salah satunya mengatasi masalah keluarga-keluarga di Korintus yang perlu dipelajari di zaman sekarang. Jadi setuju katakan amin. Nah mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 11. Firman Allah berkata demikian. Judul khotbah saya adalah keluarga yang bertumbuh. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Kan wajar. Kenapa wajar? Karena masih anak-anak. Anak-anak itu ngomongnya ya kayak anak-anak, berpikir dan merasanya ya seperti kanak-kanak. Tuh, contoh misalkan bapak ibu yang punya anak kecil, kasih uang saku kurang, gimana mereka berpikir, berkata dan merasa? Wah, aku nggak mau sekolah, bolos saya. Jenis tentangnya ulang ngewu, sanggul 5.000. Anak saya juga kenal, saya kenal gitu. Oh kenal dari ulang ngewu, ngomong aku bolos ini. Itu anak-anak. Nah coba kalau misalkan saya dari Solo ke Nganjuk terus minta uang bensin sama istri saya, uang bensin yang sama tol yang, terus dikasih kurang, mau aku bilang, aku harus kebayaran aku. Kan lucu betul nggak saudara? Kenapa begitu? Karena saya bukan anak-anak. Kalau anak-anak berpikir, berkata, merasa seperti kanak-kanak, wajar. Tetapi sekarang sesudah aku dewasa, maka aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Meninggalkan. Nggak boleh jadi anak-anak lagi. Itu namanya nggak bertumbuh. Anak-anak ngerengek nggak masalah. Anak-anak, saya punya anak kelas saya sekarang naik kelas 1 SMP. Itu udah gede juga ya. Nggak sadar gede. Wajar. Tapi kalau namanya bapak-bapak dan ibu-ibu ngerengek, ya lucu.
Makanya setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, coba lihat slide berikutnya. Jadi, ekspresi sifat kanak-kanak itu tampak. Ini levelnya anak-anak rohani atau enggak nih? Itu tampak dari cara dia berkata-kata, dari cara dia merasa, dan dari cara dia berpikir. Firman Allah berkata, indikatornya itu ketahuannya di situ. Cara ngomongnya, cara merasa, ngambekan apa enggak gitu. Terus kemudian cara berpikirnya, itu menjadi indikator kita ini sudah bertumbuh atau belum. Nah, makanya Paulus berkata, kalau memang kamu sudah dewasa, kamu harus meninggalkan. Harus itu untuk menjadi pembedaan. Kamu bukan anak-anak lagi. Nek tidak meninggalkan, berarti masih sama loh. Menikah 30 tahun, menikah 20 tahun, menikah 40 tahun, kok masih sama. Nah, kan harus ditinggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, makanya di slide berikutnya saya katakan bahwa keluarga itu adalah tempat apa? Mendewasakan yang sehat. Jangan lupa loh, Bapak Ibu, kalau kita punya anak, jangan pasrah bongkokan kepada guru sekolah minggu untuk membentuk karakter. Jangan. Di gereja itu cuma 1 jam 2 jam. Jangan pasrah bongkokan sama pembina remaja pemuda untuk membentuk karakter anak kita. Jangan. Ibadah itu cuma 1-2 jam. Tanggung jawab pembina anak kita dewasa adalah keluarga. Berjam-jam. Kalau yatim piatu ya wali lah, dibesarkan siapa, paklinya, omnya dan sebagainya. Jadi keluarga itu tempat mendidik anggota keluarga bersama-sama bertumbuh jadi dewasa. Makanya kata yang dipakai meninggalkan. Kata meninggalkan ini bahasa aslinya adalah membuat tidak aktif. Off. Anak kecil bisa ngerengek, orang tua bisa ngerengek gak? Bisa, tapi jangan diaktifkan. Anak kecil bisa ngambek, orang tua bisa ngambek gak? Bisa, tapi jangan diaktifkan. Anak kecil bisa marah, orang tua bisa marah nggak? Bisa, tapi jangan diaktifkan. Itu kata meninggalkan. Jadi orang dewasa itu tidak boleh mengaktifkan sifat kanak-kanak dalam diri kita yang bisa saja kita lakukan. Nah, suami kalau dewasa, kan istri pasti senang, setuju ya? Istri dewasa, suami ya jadi senang juga. Orang tua dewasa, anaknya senang, anak dewasa, orang tua yang senang, anggota keluarga dewasa, semua senang. Makanya masing-masing keluarga harus sama-sama mendewasakan menjadi kedewasaannya sehat. Nah, itu namanya bertumbuh, itu namanya meninggalkan. Nah, Paulus memberi sebuah solusi. Bagaimana caranya kita bisa dewasa yang menjadi pembedaan? Kita ini anak-anak atau dewasa. Pembedaannya adalah kita hidup di dalam kasih. Coba katakan kasih, 2, 3. Kasih. Kasih itu adalah tanda kamu anak-anak atau dewasa. Tapi kasih itu kan satu kata yang umum. Saya hidup dalam kasih itu tandanya apa? Saya mengasihi itu tandanya apa? Saya bertumbuh dalam kasih itu bisa dilihat dari mana? Nah, makanya dalam 1 Korintus 13 dirinci di situ. Orang yang hidup dalam kasih sama bukan itu beda. Bedanya contohnya apa? Contohnya misalkan dalam ayat 1 dikatakan begini. Kamu boleh berkata-kata dalam bahasa apapun. Mau bahasa malaikat? Mau bahasa malaikat kayak apa? Kita ini bisa bahasa Inggris saja dibilang pintar, betul kan? Apalagi kalau satu orang bisa bahasa banyak. Gitu. Saya ini 3 bahasa, tapi saya nggak mau menyombongkan diri. Indonesia, Jawa, sama bahasa Arab. 3 bahasa yang saya kuasai. Gitu. Ada orang itu bahasa Inggris, Rusia, ini. Pandangan masyarakat apa? Pintar itu, betul nggak? Pintar. Tapi firman Allah berkata bagaimana? Kalau tanpa kasih, kamu seperti gong yang merincing, berisik. Jadi kasih itu terlalu penting untuk menandakan pertumbuhan
kedewasaan. Nah, supaya lebih mudah kalau saya hidup dalam kasih dan saya sudah dilihat bertumbuh kasih saya sebagai tanda orang dewasa, yuk kita lihat indikatornya. Yang satu, orang yang bertumbuh dalam kasih itu dia harus kelihatan sabar dan murah hati. Next, sabar dan murah hati. Oke. Kata sabar ini saya gambarkan apa kekasih Tuhan? Seorang laki-laki yang sedang memikul, bukan memikul ya, memanggul batu gede di pundaknya. Pertanyaannya, apa mau? Jawabannya enggak. Apa enggak sebaiknya diselehke itu, diletakkan batunya? Pengennya. Tapi sabar enggak begitu. Sabar itu membiarkan batu itu di punggungnya dalam waktu yang sangat lama. Itu sabar. Makanya sabar itu bahasa aslinya adalah tahan menderita. Jadi penderitaan itu datang bukan dibuang, ditahan. Kenapa? Karena orang menderita itu kan biasanya tidak mau. Contoh apa? Menderita dalam pekerjaan, menderita dalam apa? Finansial, menderita dalam apa? Lain sebagainya. Wah, kita kan pengen pergi dari sini. Tapi orang sabar itu justru itu ditahan dan waktu yang sangat lama. Nah, itu namanya sabar. Bapak Ibu, kita menikah sekian tahun, kita lihat nggak perubahan pasangan kita masing-masing atau diri kita masing-masing. Gimana kita kalau pas menderita, kekurangan uang mungkin, sakit mungkin, atau pasangan kita di PHK kalau bahasa sekarang, kira-kira tahan nggak menderita? Kondisi-kondisi yang tidak enak itu pasti menimbulkan carut marut pikiran, perasaan kita ini kacau. Bisa saja kita merasa dan berpikir berkata-kata seperti anak-anak. Tapi orang yang dewasa, dia tahan di sini. Dan sabar ini dihubungkan dengan murah hati. Nah ini, murah hati itu bahasa aslinya adalah kebaikan yang dilihat dengan mata. Tangannya apa? Kita ini kan dijengkelin orang, pinginnya jauh, betul nggak? Tapi orang sabar itu dia tahan, dan di depan orang itu biar dia lihat saya tetap baik. Waduh, gak enak, betul nggak saudara? Coba lihat Bapak Ibu kalau difitnah, pinginnya kan kita klarifikasi, betul nggak? Oh, sing bener itu kudu ngene. Pengennya kita memenangkan perkara, itu umum semua orang begitu. Tetapi saya lebih senang mengajarkan kepada mahasiswa saya begini. Saat kamu difitnah dan mungkin teman-temanmu terpengaruh dan menjauh, saat kamu sakit minta doa dan mungkin kamu tidak sembuh, saat kamu punya masalah besar ingin dilepaskan dan ternyata Tuhan tidak menjawab, jangan berkecil hati. Kamu harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun sakitku tidak sembuh, sekalipun masalahku tidak pergi, sekalipun semua orang menjauh dari aku, menangkan satu hal dalam diriku. Apa itu? Karakter. Menangkan Tuhan aku bisa sabar. Menangkan Tuhan aku tetap baik, sekalipun aku harus kehilangan. Wah, itu dibahas. Sudah mengerti nanti kita di surga akan diadili, betul? Dan pengadilan kita akan menerima upah. Dan upah itu dasarnya apa? Karakter. Perbuatan kita di bumi. Itulah Tuhan memberikan upah besar atau upah kecil. Makanya saya ngajari mahasiswa begitu. Sekalipun kamu kehilangan semua, sekalipun doamu tidak dijawab, tapi berdoalah kepada Tuhan. Tuhan selamatkanlah karakter. Aku harus sabar. Aku harus tetap baik. Haleluya. Bisa seperti itu dewasa. Amin. Wah, itu luar biasa. Bapak-bapak pernah difitnah? Bukan pernah. Sembuh pikiro. Orang iso beto. Teman-teman saya yang baik terpengaruh pergi dan saya tidak pernah mengklarifikasi. Tapi kalau saya ketemu dia, saya akan tetap tersenyum. Saya akan tetap baik. Sabar lebih penting buat saya daripada
menang-menangan. Siapa yang memenangkan perkara? Itu saya. Coba kalau Yesus mau memenangkan perkara, masa tentara Romawi bisa nyalin? Betul gak? Masa Farisi dan Taurat bisa menang? Gak mungkin lah. Yesus itu Tuhan. Mereka ditiup, udah gempa bumi gak sih Tuhan? Yesus batuk, itu udah longsor gak sih Tuhan? Tapi kan Yesus gak pernah buat itu. Dan Yesus di atas kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka. Waduh. Bapak Ibu, 1 bulan lebih ini saya live TikTok. Dan di TikTok itu saya cuma ingin menyabarkan firman. Tapi saya dipancing sama oknum-oknum dari sebelah untuk diajak berdebat. Kan akun saya kan Tio Well akun saya. Ayo Bang Tio. Nama saya Bapak panggilannya Tio. Ayo Bang Tio, debat sama ini. Saya bilang firman Allah, saya bilang debat gak boleh. Tapi kalau ada orang Kristen debat ya monggo. Itu yang pertama. Yang kedua, ujung-ujungnya debat semua berdiri di posisi masing-masing. Terus yang ada anyel ngomong. Tapi dia mau tanya, tak jawab sebisa saya. Tapi dipancing terus ke situ. Lah suatu ketika saya itu diundang berkali-kali sama dia itu. Ini tak tolak, tak terima, mesti ujung-ujung ini. Tapi karena berkali-kali saya terima. Halo Pak Pendeta Tius, nggak bisa bergabung gitu. Terus ngomong gini, Pak Teo, tema kita hari ini adalah Yesus itu sudah berakhir dan orang Kristen mendapat keselamatan lewat Yesus itu hanya halusinasi. Menurut Pak Teo bagaimana? Saya bilang, tidak apa-apa kok terserah. Saya bilang, tidak apa-apa kok, bagi saya itu luar biasa dan berlanjut. Tapi yang jenengan ngomong begitu, tidak apa-apa kok. Ayo silakan Ustaz, ternyata ada tokoh agamanya di sini. Waduh, ini harus disiapin jebak nih. Lah ini tokoh agamanya tanya tentang ayat tertentu yang intinya Yesus bukan Tuhan, intinya itu aja. Saya jawab, waktu saya jawab, dia tidak puas, dia tanya ulang. Sampai pada satu titik mungkin mereka nganggap, wah pendeta ini kok kayaknya mungkin. Lah mulai toksit kan keluar. Dan saya, nah ini ya dalam hati saya, nah ini kan hasilnya. Terus akhirnya saya bilang gini, bapak-bapak boleh nggak saya turun? Loh Pak Tio ini belum selesai, tapi saya nggak suka toksik ini. Saya maunya kalau tanya ya baik-baik, dijawab nggak sesuai selera ya oke-oke aja gitu. Wah, ada satu ngomongin, sudahlah turunkan aja nih, pendeta tidak berkualitas. Ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya saya diturunkan, nah coba lihat. Kita ini harus sabar, betul nggak guys? Ditoksit kayak gitu, itu toksit di media sosial nggak ketemu. Lah kadang kan toksit teman kerja kita, betul nggak? Teman satu kantor. Wah, gimana kita mau menahan itu? Nah kalau bisa, masalahnya sabar ini saya tahan Pak, tapi ketemu terus ya Pak. Lah makanya murah hati. Sabar ya sabar, nahan ya nahan, tapi ketemu dia harus melihat kita baik. Nah itu dewasa itu seperti itu. Dewasa itu seperti itu. Kalau kita tahan menghindar kan gampang dong, nggak ketemu. Terus kan kita tak pindah ke Amerika, nggak ketemu itu. Enak. Lah tapi sabar ketemu terus. Kan kegesek terus itu. Tahan, kita sudah tahan tapi kegesek terus. Tapi firman Allah berkata, you kalau bisa menunjukkan kebaikan dan lihat di depan matanya dia. Itu hebat. Bapak-bapak pernah gak sih seperti ini? Oh pernah, saudara saya orang Solo. Istri saya orang Surabaya lah, saudara mengerti kota Solo Surabaya udah mengerti kan? Oh adaptasinya ada dulu ya, iya betul. Orang Solo itu ngomong terus terang mikir. Wah nanti ini biar terus tanggung. Nah orang Surabaya, ini ngomong coba menang gak? Kita tahu aja. Kumpul dalam satu rumah, jangan haleluya guys. Tapi itu mendewasakan. Itu harus tetap baik. Tidak boleh seperti tadi keluarga-keluarga yang struggle antara keluarga ini saya teruskan atau saya berhenti cerai, tidak boleh. Kita harus saling mendewasakan, sabar dan berbuat baik. Kalau lihat, nah begitu. Nah yang kedua, tanda orang dewasa dalam kasih adalah bukan pemarah.
Bukan pemarah, ini bahasa aslinya adalah tidak suka memprovokasi, mancing-mancing. Makanya saya sama istri saya itu punya password. Kalau misalkan capek pulang kerja itu punya password. Piye, piye, jawabannya wes, buka pintu, piye ya, wes, nggak ada artinya. Daripada nanti ngomong sana kemari, wes, gitu aja. Jadi saya sama istri saya itu punya satu joke-joke di antara kami berdua yang saya merasa sama istri enak. Daripada nanti dikotek-kotek banget kepancing-pancing. Biasa nih kan, suaranya apa biru? Apa kok biru? Apa jabat tuh biru? Dus parah. Diprovokasi, ungkit dan sebagainya. Jadi orang dewasa dalam sebuah keluarga adalah tidak suka memprovokasi. Orang memprovokasi ujung-ujungnya mesti nesu, betul nggak saudara? Nggak boleh. Apa ya sudahlah itu. Bapak Ibu, di Amerika Serikat itu punya survei. Tidak didapat dari pasangan karena romantisme mulai berkurang. Itu semuanya semu, semuanya itu gak jelas, tapi mereka menikmati. Gak boleh. Kita tidak boleh memprovokasi. Setuju dengan amin. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tidak menyimpan kesalahan. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Coba next. Bapak Ibu, ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini kan ahli sejarah, betul kan ya? Jadi kesalahan 50 tahun yang lalu kelingan, padahal suaminya itu sudah pikun, rambutnya udah putih kayak saya, cuma kanan kiri kayak mami kelapa. Gitu kan? Wes lali itu, saya ketahuan dan benceng gitu mam. Oh sumpah, kamu pas maku yang soal kan loh itu istri itu. Makanya istri-istri kadang-kadang ahli sejarah, karena ahli sejarah melupakan kadang-kadang sulit. Nah, saya ketemu sebuah berita. Seorang kakek usia 99 umur panjang punya istri usia 96 umur panjang. Kakek ini menceraikan istrinya di usia 99 loh. Ngeri. Sudah mendekati dikalungi kembang melati ya cerai. Mawar melati itu sudah dikalungi loh, itu aja cerai bisa. Kenapa begitu? Karena suaminya itu yang sudah lunak-nunuk itu 99 tahun itu ketemu sebuah kotak kecil itu dibuka, ternyata itu isinya perselingkuhan istrinya di usia 50 tahun. Sekarang kan 96 istrinya. Nah, pas usia 50 itu istrinya selingkuh, surat-surat pacarnya itu disimpan rapi, berarti suaminya punya asumsi ijek sering dibocor. Usia 99 cerai. Coba lihat 40 tahun yang lalu disimpan dan akhirnya break. Kasih nggak begitu. Cuman memang ada yang kok nggak jujur ada. Tapi jujur ya, jujur betul nggak? Semuanya serba salah. Saya ketemu ada satu ketua Bank BNI. Dia cerita sama saya, Pak, aku tak curhat Pak. Iya Pak. Aku ini dulu sebelum bertobat ya nakal Pak. Apalagi beli duit ya oke lah. Terus singkat cerita ya, saya selingkuh sama sekretaris saya. Oh ya? Iya. Loh, saya kan ikut scan pria sejati itu. Saya bertobat Pak. Saya bertobat, saya minta ampun di situ. Tapi ajaran di pria sejati itu bunyinya begini. Anda harus jujur sama saya. Jujur. Aku kan nekat Pak. Pulang camp, aku harus jujur. Ngomong sama istrinya. Aku ngomong sama aku di jalan Tuhan di camp mah. Terus piye Pak? Berkat Tuhan luar biasa. Iya Pak. Aku bertobat, saya aku jujur karo kowe. Piye? Aku selingkuh karo sekretaris ke 3 tahun. Oh Pak. Bawangnya parah doyak-doyak. Lu caranya kan jujur, kok malah goyak-goyak nggak parah. Saya bilang Bapak jujur baik, istri Bapak yang belum siap. Makanya kan muncul retret berikutnya, apa itu wanita bijak. Pria sejati bertobat, wanitanya bertobat, ngomong jujur, gatok kasih Tuhan.
Tapi kalau yang bertobat satu, yang satu nggak ngerti, wah ya kaget. Betul? Nah itulah pentingnya kita ini tidak mengingat-ingat masalah. Kita ini semua punya background yang tidak baik. Hanya Tuhan yang menjadikan kita layak. Setuju katakan amin. Ada ayat yang berkata begini, ibu-ibu, ayo ibu-ibu bisa nggak lawan ayat ini? Tapi ini nggak bisa ya diam aja ya. Ayatnya bilang begini. Hei istri-istri, ini istri. Tunduklah pada suamimu yang tidak takut firman. Mikir ibu-ibu, kok sudah cabut? Dipikir aja. Loh Pak, tunduk sama suami takut firman enak loh Pak? Enak. Tapi firmannya bunyinya untuk suami yang tidak takut firman. Mabuk, tunduk. KDRT, tunduk. Orang enak, tunduk. Suami enak menang terus gitu. Suami juga ada ayatnya. Hei suami-suami, kasihilah istrimu. Gampang Pak, ngomong itu baik. Setan belakangnya itu bunyinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Gitu. Istri cewek kasih. Istri ngomong ranti-ranti padahal terlalu lemari kebak ya itu kok oke. Istri saya kan gitu. Wah kerja aku ranti-ranti karena saya mikir, ini kok ranti itu gue sak loh. Nah ini ranti bukan kok ranti-ranti kepiye. Ibu gini sama gitu gak sih? Sama ya. Nah kadang-kadang gitu, tapi firman Allah berkata kasih kan gitu. Coba lihat kita sebagai jemaat, Kristus sebagai suami kita, jemaat sebagai istri. Kita ini sebagai istri, Yesus kan sebagai suami. Nah kita ini kan berontak sama Tuhan ya berkali-kali, betul? Berdosa ya tiap hari. Tapi ya Tuhan kasih kita ya. Nah suami itu disuruh mengasihi istri. Kayak itu ukurannya. Loh kalau suami bisa lakukan ayat kasih ini, istri bisa lakukan ayat tunduk ini. Wah harmonis keluarga. Haleluya. Harmonis keluarga, kedengaran sama tetangga, keluarga kita baik, teman kerja kita tahu keluarga kita baik. 5 tahun nyalon mesti menang dari bupati. Ya, ini keluarga cocok kita ke bupati. Gitu. Artinya kan keharmonisan ini kan pasti dilihat orang, betul lah. Orang senangnya kita. Maka orang bertumbuh itu ya tetap senang. Orang bertumbuh itu ya pasti hasilnya keluarganya baik. Amin. Tapi kita tahu proses pertumbuhan itu waktu. Nah waktu itu yang harus kita perjuangkan. Aku harus sabar. Aku tidak boleh memprovokasi pasangan. Aku nggak boleh marah. Aku harus tidak menyimpan kesalahan pasangan. Terus itu niat gitu. Harus di. Tadi pagi saya sampaikan di Madiun. Ada satu istri turun dari parkiran menuju ke kantor saya, wajahnya sudah kayak pepaya mentah itu, tegak. Apa bang? Ya bu, masuk duduk. Bang, saya mau ngomong tapi tidak lama-lama. Saya cuma minta ketegasan bapak. Ngomongnya gitu aja. Apa tuh bu? Jawab tegas bapak, ya atau tidak? Saya mau cerai sama suami saya. Kita boleh enggak? Ya gak oleh toh bu. Tapi kan gini, katanya suruh tegas, aku siap tegas. Alasan ini. Aku apa sih pak jalan nih pak? Aku tadi cerita panjang lebar berjam-jam. Coba lihat, orang dewasa itu memang proses waktu, betul? Tapi kalau bisa enak. Saya ceritakan juga kan ada istri yang telepon, Bapak harus ke kantor saya sekarang. Itu kurang lebih 3:30 sore. Wah ini kok teleponnya dari komandan upacara, ya sekarang. Ke kantor saya sekarang, ke komandan loh. Datang saya ke kantornya. Waktu saya ke kantornya datang itu cakangkung, piring, sambel, tahu tempe, memplet nak tembok. Dulu nak ngisor meja. Saya mikir mau muncul-muncalan ini. Saya duduk di tengah, saya duduk di sini, istrinya di sana, suaminya di sana. Saya suruh ngapain ini? Ini bapak isunya, suaminya tangannya ditarik-tarik. Suaminya itu pakai kacamata, dipelorotnya di hidung, sambil baca nota sambil gini.
Istrinya suaminya bilang, bojoku yang ngono kuwi, Pak. Nek ngomong yang ngono kuwi. Saya kan kasihan istrinya tak gini. Nah, ini yang lempar-lempar ini tadi siapa? Ya aku. Wah, bodoh banget, Pak. Bodoh banget sampai loro ini. Itu setelah mereka selesai mengungkapkan kejengkelan sama pasangannya, saya bilang gini, waktunya saya bicara ya. Ya, waktu saya bicara tak menit. Sampai selesai mereka nangis-nangis pelukan, maafkan aku gak apa-apa. Ya sekali. Itu tak lihat 7 jam. Itu ke Solo Surabaya PP tol. Gak tol P. 7 jam. Sampai rumah setengah 2 dini hari. Nah, saya masuk rumah pelan-pelan, istri saya sudah tidur, lihat natap ke tembok, pelan-pelan mencok raket-raket. Selimut tak tarik pelan-pelan. Istri saya ngomong, kon ngoto mau. Saya bilang, kemana cakangku? Tak kira udah tidur, ternyata belum. Saya tuh kayak gitu tuh. Coba lihat, kan enak toh kita harmonis, sampai. Tapi harmonis itu kita tahu butuh kedewasaan dua-duanya. Makanya kedewasaan itu diproses mau gitu loh. Kena masalah, wis tak sabar-sabar lah. Terus nggak usah bersengut, tampilkan aja yang baik. Nanti lejar sendiri. Nggak usah diprovokasi, nggak usah kepancing marah. Terus apa? Wis masalah yang lalu dibereskan, nggak usah dibawa-bawa lagi. Kalau itu proses itu bisa dilalui kekasih Tuhan, enak itu kehidupan. Haleluya. Damai suami istri. Saya tuh kalau Bapak Ibu berteman di WA dengan saya kan foto profilnya kan itu. Ya aku di WA. Foto profilnya saya dengan istri, terus tulisannya ada begini. Akhirnya nanti hanya kita berdua. Karena saya 4 nikah sana. Balik mau rumah nih. Saya ingin menua dengan istri saya bergandengan tangan sampai itu. Aduh, senang sekali. Dulu saya usia 30-40 itu kalau pelayanan keluar pulau itu tak iya nih. Bapak berangkat kesini om Medan ya, kampungnya Manado ya, gitu. Wis tidur nggak usah berbintang kan situ. Hotel tidak berbintang pun tidur yang dijaga. Tapi hari ini nggak bisa ya. Saya kalau usia 50 kesini ini kalau tidur itu di samping saya nggak ada istri, itu gelepak sana, gelepak sini, gelepak sana, gelepak sini, tangi, yo kesel nggak pernah tidurnya. Mau berbintang 20 pun gelepak sana, gelepak sini, gelepak sana, gelepak sini. Makanya kalau saya pelayan sekarang seringnya saya selalu bawa istri, apalagi kalau nginap. Padahal yang aku turunnya istriku tak lihat, ya malam-malam yang bernorok. Tapi kalau di samping saya tidur kuning. Aduh, haleluya. Ingin seperti itu terus Bapak Ibu, amin. Jadi waktu pasangan kita di samping kita rasanya damai, sejahtera. Enak. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa gitu diguyonnya. Sebenarnya biasa wes, siapa wes? Itu terus-terusnya nanti masalah. Jadi kita suami istri kan udah kenal loh satu dengan yang lain. Intinya tuh dijaga kedamaian keluarga kita masing-masing. Amin. Yuk, kita bangkit berdiri, kita renungkan firman Tuhan dan kita bersyukur kepada Allah. Refnya tadi, hidupku menggenapi firman-Mu, Tuhan Kau baik. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di gereja inilah kita belajar. Meskipun apamu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus mari terus berbicara dalam hidup setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu menjadi rema yang akan terus berbicara bahkan terlihat di telinga kami, sehingga firman Tuhan hari ini boleh membawa perubahan dalam kehidupan setiap kami, dan kami boleh mengalami janji firman-Mu yang luar biasa. Hidup kami semua boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan, karena kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta.
Pendeta Bambang Sulistyo yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu ya Tuhanku. Engkau memberkati hamba-Mu, berkati dalam kesehatan, berkati di dalam keluarga, berkati dalam pelayanan, berkati dalam segala aspek kehidupan, dan segala yang terbaik yang dari Tuhan senantiasa Kau anugerahkan atas hidup hamba-Mu ya Bapakku. Terima kasih juga kami semua umat-Mu, kami percaya sesuatu yang baru Tuhan sudah kerjakan, dan kami pulang dari tempat ini boleh mengalami perubahan dalam kehidupan, dalam segala hal, dan bagi hormat kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapakku, sebentar kami kembali dan menabur untuk pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap benih yang kami tabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan dan percaya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa bersama-sama. Katakan amin. Sekali kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kekasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita beri firman Tuhan yang boleh membawa kita semakin hidup di dalam kehendak-Nya Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan. Sambil kita berikan yang terbaik kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kepada petugas kami persilakan. Pengumuman hari ini, hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bambang Sulistyo yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, untuk ibadah sepekan tetap berjalan ya sesuai dengan jadwal. Saya mengingatkan untuk besok hari Senin jam 6 sore ada doa pelayan di tempat ini, dan selanjutnya kita bertemu kembali di hari Selasa jam 11 siang yaitu di dalam doa puasa, dan kita bertemu juga kembali di hari Rabu kekasih Tuhan yaitu di dalam ibadah family altar. Ibadah FA minggu ini di hari Rabu bertempat di rumah Ibu Parmi Desa Kecubung, dan selanjutnya kita akan bersama-sama tetap setia beribadah ya, terus berjuang mempertahankan kesetiaan sampai akhir kekasih Tuhan. Meskipun di akhir zaman akan banyak kasih yang mulai pudar, kesetiaan yang mulai hilang, mari terus bangkitkan rohmu, miliki kesetiaan dalam Tuhan ya. Kita kembali beribadah di hari Kamis di dalam ibadah doa malam dengan jam yang sama yaitu jam 6 sore, dan selanjutnya para youth akan kembali berkumpul di hari Sabtu. Saudaraku, para youth diperhatikan untuk Sabtu minggu ini ibadah dimulai jam 17.30 atau setengah 6 sore, karena ada ibadah gabungan di tempat ini ya dari Madiun, dan berdoa juga Ponorogo bersama-sama kita. Nanti besok hari Sabtu ya tanggal 6 Juli 6 Juli ya 2024 ya jam 17.30. Nanti saya akan share kembali di grup youth ya. Jadi anak muda, bangkitkan rohmu, jadi anak muda yang sungguh-sungguh setia kepada Yesus Tuhan kita ya. Carilah Tuhan sejak usia muda, maka kau menjadi anak muda yang terus hidup disertai dan mengalami anugerah yang luar biasa lebih lagi ya. Puji Tuhan. Untuk itu para youth ya nanti akan diingatkan kembali. Jadi besok hari Sabtu bersama-sama untuk beribadah gabungan di tempat ini ya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya selesai ibadah raya ini kekasih Tuhan ada ibadah Betanikit ya, ibadah anak sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang sudah bawa anak-anaknya, mohon ditinggal sebentar supaya anak-anak kita juga boleh menjadi anak-anak yang suka beribadah ya, senantiasa dididik di dalam hidup kebenaran firman Tuhan. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang ya. Jadi orang tua itu bertanggung jawab atas karakter dan kehidupan anak-anak. Untuk itu jadilah orang tua yang mau membawa anak-anak kepada Yesus Kristus Tuhan, membawa anak-anak dalam persekutuan yang benar ya, sehingga anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang membahagiakan, dan itu luar biasa ya kekasih Tuhan. Untuk itu nanti selesai ibadah ini ada ibadah Betanikit atau anak-anak sekolah minggu ya. Dan selanjutnya hari ini adalah minggu terakhir ya di bulan Juni. Kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juni. Yang pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Olivia Lovena ya, tepuk tangan. Dan yang kedua kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Claudi ya, ulang tahun bulan Juni. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang berulang tahun di bulan Juni, tapi belum saya sebut. Coba angkat tangannya. Pak Bambang. Oh ya, selamat berulang tahun kepada pemerintah Bambang Sulistyo ya, yang berulang tahun juga di bulan Juni ya. Untuk Bapak Ibu Saudara, ada yang berulang tahun di bulan Juni? Iya, ya maaf ya, saya lupa, mungkin terlalu sibuk gitu ya. Iya. Oke, selamat ulang tahun juga kepada Bapak Kuko Prianto ya, yang kasih kita tepuk tangan ya. Selamat ulang tahun. Ada lagi request? Kalau dianya jangan request ya. Request sama Pak Bambang. Belum. Yang ulang tahun maksud diminta ya dia ya Pak. Oke. Ada lagi? Gak ada yang sudah yang di belakang? Oh ya. Tadi saya cross check ulang tahun bulan berapa? Sudah bulan April, telat berarti. Ya, jadi sekali lagi ya, dan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang berulang tahun, yang tadi sudah saya sebutkan ya, berulang tahun di bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati, umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Dan percayalah bahwa ketika engkau membawa hidupmu semakin melekat dengan Tuhan, maka sepanjang umur hidupmu Bapa di dalam Yesus akan menganugerahkan segala yang terbaik ya. Puji nama Tuhan saudaraku. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, kekasih Tuhan apa? Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia. Tadi firman Tuhan juga sudah disampaikan pada kita ya. Biarlah kita menjadi pribadi yang menciptakan damai, menciptakan bahagia. Itu yang menjadi prinsip kami. Saya bersama suami dan juga kami ajarkan pada jemaat Tuhan. Biarlah masing-masing dalam keluarga itu menciptakan damai. Suami menciptakan damai, istri menciptakan damai, anak-anak menciptakan damai, orang tua menciptakan damai, maka rumah tangga kita pasti berbahagia. Kita akan mengalami seperti firman tadi, ada keharmonisan dan berkat anugerah Tuhan pasti dilimpahkan. Karena itu firman Tuhan, persaudaraan yang rukun, di situ Tuhan akan limpahkan berkat-berkatnya ya. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan. Jadi teruslah bersukacita, tetaplah berbahagia apapun yang terjadi, maka percayalah kekuatan Tuhan ada pada kita untuk melewati hari-hari kita. Puji Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah raya pagi hari ini. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami Tuhan, mari bersama kita terus memuji Tuhan.
ibadah kami di siang hari. Kami sadar kau berikan oleh hamba-Mu, bagaimana kami pindah keluarga kami melalui Tuhan bahagia. Di dalam Tuhan sebagai dasar Tuhan kehidupan keluarga kami. Saya Tuhan kasih semua kepada kami tadi berikan untuk kami belajar Tuhan kasih untuk kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan berikan pengertian dan ceritakan firman bela kepada hamba-Mu supaya kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang-orang takut di dalam keluarga kami percaya Tuhan nama-Mu saja tinggal dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Orang juga hamba-Mu yang dalam dengan firman-Mu benar Bapak Kristio. Kami percaya Tuhan mempengaruhi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam keluarganya, di dalam pembalannya, di dalam setiap pelayanannya, dimanapun hamba-Mu mungkin menjadi berkat dengan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang terbaik bagi setiap umat Tuhan ini, sehingga kami semua memberikan apa yang terbaik yang kami berikan. Kau bukan Allah yang buta dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan jika saya pulang ke rumah masing-masing, kami percaya maka kami sampai tujuan dengan selamat, tidak berapa juga benar-benar sempurna dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang kami berhasilkan. Juga terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan, untuk kau berikan kedamaian dalam masa transisi. Kami percaya Tuhan, pimpin Tuhan seluruh Tuhan apa, pimpin Tuhan seluruh pemimpin di negara ini Tuhan. Kami percaya kami terus berdoa bagi bangsa ini dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kasih kita mengangkat dua tangan kita tengah berkat bagi Allah dari Allah Bapa. Tidak ramah sikap kata ramaya, tidak ramah sikap para ramaya. Tuhan akan hamba-Mu untuk tetap berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. So kasih kepada dengan berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama yang Yesus Kristus dan Roh Kudus. Proses ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadikan kepala, kau tidak turun tapi naik. Sampai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan